Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali di minggu ketiga di bulan Oktober ini. Mari kita akan membuka firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-7. Kita akan membaca ayatnya yang ke-29. Jemaat membaca bersama-sama dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itu adalah doa Daud kepada Tuhan. Bu Grit akan mengajarkan jemaat seri kelanjutan khotbah saya pada bulan yang lalu, yaitu tentang membangun keluarga. Ya, seri membangun keluarga yang bahagia, yang kuat, yang penuh dengan damai sejahtera di dalam kehidupan keluarga itu. Saudara, bahwa rumah itu harus nyaman untuk keluarga bisa duduk, kumpul, dan menikmati berkat Tuhan. Amin. Ya. Satu dengan yang lain, setiap anggota keluarga harus enjoy, merasa senang, bisa duduk bersama-sama dengan keluarganya. Bukan soal mewahnya makanan, ya, tetapi soal fellowship, soal persekutuan, soal sukacita yang ada di dalam hidup daripada anggota-anggota keluarga. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, pengajaran tentang membangun keluarga ini juga bukan hanya saya tujukan kepada keluarga-keluarga yang sudah ada, tetapi kepada kaum muda, dewasa muda, ya, sudah dewasa tetapi masih muda, tetapi punya planning, punya pasangan, punya rencana untuk berkeluarga. Sehingga materi pengajaran ini sangatlah berguna, sangatlah penting ketika orang mau membangun rumah tangga. Membangun adalah satu kata kerja yang aktif, ya, dari kata dasar bangun. Nah, jadi kata membangun ini sudah tidak asing lah di telinga kita, ya. Kita sudah sering mendengar. Misalnya, saudara, orang, ya, kata membangun ini dipakai untuk saudara membangun rumah, membangun usaha, membangun bisnis, membangun pelayanan, membangun masa depan, membangun masyarakat, membangun bangsa dan negara. Jadi kita lihat bahwa membangun itu adalah kata kerja yang aktif. Di dalamnya itu mengandung sifat daripada kata ini adalah sebenarnya di situ sulit, ada usaha, ada kerja keras, ya, tidak mudah, lebih mudah menghancurkan. Lawan daripada kata membangun itu meruntuhkan, menghancurkan. Membangun rumah tangga itu tidak mudah. Kalau menikah itu cepat sekali, hanya dibutuhkan 2-3 jam untuk diberkati. Persiapannya cukup lama. Tetapi kalau di altar, di gereja, di tempat-tempat untuk pemberkatan, itu tidak lebih daripada 3 jam. Sudah selesai acara, selesai pemberkatan. Tetapi dibutuhkan bertahun-tahun untuk menjadikan rumah tangga itu indah, bahagia, ya, sejahtera, kuat menghadapi tantangan, menghadapi badai, menghadapi gelombang. Tidak dapat dipungkiri bahwa status data daripada perceraian di bangsa kita, di negara kita ini sangat tinggi. Banyak keluarga-keluarga yang bermodalkan, ya, cinta, rumah tangga kadang hanya 5 tahun, 3 tahun, ya 10 tahun, ada yang 20 tahun lalu pisah. Ada yang, saudara,
Sudah tua juga ada yang pisah. Tinggi sekali angka perceraian, tidak luput keluarga-keluarga yang disebut dalam tanda kutip keluarga Kristen. Itulah sebabnya menjadi tantangan bagi gereja Tuhan, bagi anak-anak Tuhan untuk memiliki yang namanya knowledge, pengetahuan yang benar sebelum memasuki rumah tangga. Kalau yang sudah berkeluarga, pengetahuan itu pun harus ditambahkan supaya bisa belajar berumah tangga dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga anak-anak yang dilahirkan, anak-anak yang diberikan oleh Tuhan itu bisa melihat suatu keteladanan bahwa orang tuanya itu layak dicontohi, layak diteladani di dalam hal iman, dalam hal kasih, dalam hal ketekunan kerja, dalam segala aspek. Anak-anak itu akan melihat kepada papa mamanya, melihat mami papinya, melihat bapak ibunya. Jadi orang tua yang sudah menjadi suami istri jangan melupakan hukum ini, bahwa keturunan itu melihat kepada orang tua. Saya sendiri belajar banyak dari rumah tangga orang tua saya sampai maut memisahkan. Bagaimana orang tua itu membangun rumah tangga. Jadi bagaimana kita membangun rumah tangga ini? Karena rumah tangga itu saudara membutuhkan usaha, ya. Mudah sekali menghancurkan sesuatu, membutuhkan bertahun-tahun membangun, tetapi untuk meruntuhkan tidak dibutuhkan 1 tahun, tidak dibutuhkan setengah tahun, dibutuhkan hanya beberapa menit, hanya beberapa jam, itu rumah tangga itu bisa hancur. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi siang hari ini saya akan mengajarkan 2 saja rumah tangga yang seperti apa yang harus kita bangun supaya kita bisa seperti keluarganya Daud ini, yang sampai akhir hayatnya, walaupun dia menghadapi banyak tantangan, tetapi keluarganya, keturunannya itu menerima berkat daripada Tuhan karena orang tuanya. Saya akan mengajarkan kepada kita dari 2 Samuel pasal 7 ayat 29 tadi. 2 Samuel pasal 7 ayat 29 ini sejajar dengan 1 Tawarik pasal 17 ayat 27. Ayatnya bunyinya sama. Yang pertama, kita harus membangun keluarga yang hidupnya itu berkenan kepada Tuhan. Katakan keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Daud berdoa, kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya kami tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa tidak ada orang yang mau menikah dan tidak bahagia. Betul? Yang masih single? Betul? Ya. Pasti ingin bahagia. Bahagia sekali dong. Ya, dipersunting, diberkati, dan ingin rumah tangganya itu langgeng selama-lamanya. Hukum daripada firman Tuhan itu pernikahan Kristiani itu sekali seumur hidup. Karena kita, saudara, diciptakan oleh Tuhan laki-laki dan perempuan itu diciptakan menjadi penolong. Kita belajar dari Daud bahwa Daud adalah pemuda dari remaja, ya, di dalam kisah hidupnya bisa dibaca di dalam kitab 1 Samuel, 2 Samuel. Dia dari mudanya adalah laki-laki yang hidupnya itu cinta Tuhan. Yang laki-laki katakan cinta Tuhan. Dia bukan tipe cowok yang tidak takut kepada Tuhan.
hatinya Daud. Dan waktu dia remaja, dia mendapatkan perkenanan Tuhan untuk menggantikan Saul. Saul ditolak oleh Tuhan. Saul, ya, dia tidak diterima oleh Tuhan. Tuhan tidak berkenan atas kelakuan, sikap hatinya yang tidak taat kepada firman Allah. Tetapi Daud dari mudanya itu dia cinta Tuhan. Ya. Pada 2 Samuel pasal yang ke-7 ada doa syukur Daud. Daud yang cinta Tuhan bukan berarti bahwa dia hidupnya mulus. Dia juga mengalami yang namanya banyak sekali musuh, banyak sekali tantangan, banyak sekali pengkhianatan. Bahkan keluarganya juga yang mengalami kehancuran. Dia sendiri jatuh di dalam dosa seks, ya, dengan Batseba. Tetapi Daud ini memang dia beroleh kasih karunia khusus di hadapan Tuhan. Karena ketika dia jatuh di dalam dosa, di dalam Mazmur pasal 50, Daud itu berperkara dengan Tuhan. Dia mengakui hidupnya, dia mengakui dosanya kepada Tuhan. Jadi kita melihat bahwa orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan itu pun tidak luput dari persoalan-persoalan dalam rumah tangga. Betul? Ya. Tidak mulus. Tetapi yang utama adalah bahwa Daud itu dia memprioritaskan Tuhan di dalam hidupnya. Kita lihat di dalam doa syukur Daud, ya. Di dalam doa syukur Daud 2 Samuel pasal yang ke-7, jemaat bisa melihat bagaimana Daud itu, ya, merendahkan hatinya dan bersyukur. Dia berkata di dalam ayatnya yang ke-18b, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keluarga yang berkenan kepada Tuhan itu didasarkan kepada keluarga yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan, menyadari siapa diri mereka, menyadari keberadaannya. Daud setelah dia dianugerahi keamanan sebagai raja, dia sudah, ya, memerintah di Yerusalem, di Israel itu saudara. Dia menyadari dia tidak menjadi pribadi yang sombong, tetapi dia berkata kepada Tuhan, siapakah aku ini ya Tuhan? Siapakah keluargaku? Dan seterusnya dia berperkara dengan Tuhan. Menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan artinya ketika kita belajar dari Daud adalah kita menjadi keluarga yang menyadari bahwa hidup kita itu sangat bergantung kepada Tuhan. Bahwa kita diangkat dari nol, naik terus menerus, naik diberkati, naik jabatannya, naik gajinya, naik kedudukannya. Kita tidak melupakan Tuhan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Keluarga yang berkenan kepada Tuhan adalah seperti Daud, adalah juga keluarga yang berdoa, suka berkumpul dan berdoa bersama-sama. Daud dicatat di dalam kitab Mazmur. Kita lihat Mazmur 145 bersama-sama. Kita baca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. 1, 2, 3. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Kita lihat, kita bandingkan di dalam 2 Samuel pasal 22. Ya Mas Dio ditampilkan 2 Samuel pasal 22, kita baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3 ya. Ya, 1, 2, jemaat baca bersama-sama.
dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seru dan seterusnya. Jemaat bisa belajar dari Daud, ya, bahwa di dalam kesesakan dia, di dalam pergumulan dia, sebagai pemimpin, sebagai orang tua, ya anaknya memberontak, terjadi pertumpahan darah dalam keluarga, dia sendiri, saudara, banyak musuh. Tetapi di dalam semuanya itu Daud tetap mengandalkan Tuhan. Dia tetap berlari kepada Tuhan. Bayangkan di dalam 2 Samuel 22 ini, saudara, Daud menyebutkan Allah itu, ya, sebagai tempat dia berlindung, sebagai perisai, sebagai tanduk keselamatan, sebagai kota benteng, tempat pelarian. Saudara, bukit batu, kubu pertahanan, penyelamat. Ada hampir 8 istilah perkataan Daud tentang siapa Allah di dalam hidupnya. Dari sini kita belajar, Daud betul-betul dia love God. Dia sangat mengasihi Tuhan. Sebagai orang tua dari keluarga yang sangat besar, sebagai pemimpin, dia cinta Tuhan. Dia suka berkumpul, bersyukur, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya akan menunjukkan beberapa gambar bagaimana, saudara, suatu kehidupan di rumah anak Indonesia yang menjadi tradisi yang sudah kita jalankan terus menerus, yaitu setiap awal bulan kami itu selalu berkumpul bersama-sama. Kumpul bersama-sama, ya, di taman di belakang rumah yang di Jeragung itu menjadi markas untuk berkumpul. Dikelilingi oleh binatang-binatang. Ada gambarnya, Mas Tio? Ya. Kami berkumpul adalah untuk bersyukur atas pemeliharaan Tuhan selama 1 bulan yang sudah berlalu. Kami berkumpul di situ, ya, untuk mendengarkan arahan, nasihat, pimpinan daripada orang tua, ya, Bapak rohani, yaitu Bapak Lukas, kepada anak-anaknya. Kami semua beribadah, ya. Ini yang bulan kemarin, bulan ini baru ini, ya. Kemudian setelah kita duduk makan bersama, ya. Makan bersama, saudara, dan di dalam fellowship ini berkumpul itu, saudara, kita bisa ngobrol bersama-sama. Time together. Waktu untuk bersama-sama. Tidak boleh ada yang pegang handphone. Tidak boleh ada yang asik dengan handphonenya sendiri. Harus belajar bersekutu. Belajar ngobrol, belajar memperhatikan orang lain. Saudara, karena disitulah, ya, kesatuan kehidupan rohani. Kesatuan sebagai saudara, keluarga, itu saudara bisa terjalin di dalam berkumpul bersama-sama, fellowship, ya, sebagai keluarga besar bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Saudara, kita exciting selalu untuk bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan? Apakah saudara ada tradisi-tradisi di dalam rumah tangga kecilmu untuk bersyukur kepada Tuhan? Bersyukur itu bukan bicara soal makanan, harus mewah, bersyukur itu makanan harus mewah. Enggak, saudara. Tapi itu soal hati, menyanyi, memuji, menyembah. Ya, bikin nasi goreng ikan teri aja udah enak, kasih cabai. Ya, bikin mie udah enak. Saudara, kangkung ca enak, terong enak, sayur asam enak lagi, ada ayam bakar, ayam goreng enak lagi, lebih enak lagi. Saudara, apalagi anak kami itu masa-masa pertumbuhan, ya, masa-masa bertumbuh, jadi mereka senang menikmati makanan-makanan. Jadi ini kunci yang pertama, rahasia yang pertama, kita harus belajar membangun rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Kalau rumah tangga kita berkenan kepada Tuhan, maka
Amin. Karena kalau Tuhan berkenan, apa yang Tuhan punya akan Tuhan berikan. Ketika hati saudara berkenan kepada seseorang, apakah saudara pelit sama orang itu? Tidak. Betul? Ketika saudara cinta sama seseorang, anak-anak muda nih yang belum menikah, masa bilang sama pacarnya, honey I love you, I love you. Tapi ceweknya bilang, aku pengen martabak rasa coklat, kismis, strawberry. Nggak usah, nggak ada duit. Nggak ada uang. Pelit, nggak pernah ngasih. Nggak, saudara. Pasti saudara yang punya hubungan-hubungan ini suka untuk memberi. Amin. Karena apa? Karena berkenan, suka, senang, like. Maka apa yang ada diberi, apa yang ada dibagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita membangun keluarga yang berkenan kepada Tuhan, berkat Tuhan itu turun atas rumah tangga kita. Ada sukacita di dalam keluarga itu seperti Daud, ada damai sejahtera di dalam keluarga itu, dan ada berkat yang Tuhan sediakan. Karena kepada keluarga yang rukun di dalam Mazmur 133, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Kalau tidak bisa nyaman, tidak ada perkenanan Tuhan, tidak ada berkat. Jadi mari kita menjadi gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang membangun rumah tangga yang berkenan kepada Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Saya kalau nyanyi lagu ini, air mata keluar, ya Tuhan. Tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih berarti dalam hidup ini kecuali Tuhan. Tuhan Engkau segalanya. Di atas segala ada yang apa yang ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, poin yang kedua, kita akan melihat bahwa poin yang kedua di dalam rumah tangga adalah saudara, kita membangun keluarga yang anggotanya hidup di dalam kasih sayang atau cinta kasih. Katakan hidup dalam cinta kasih. Hidup dalam cinta kasih atau hidup di dalam kasih sayang. Kita akan membaca Kolose pasal 3 ayat 14. Jemaat melihat ayat ini, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Terus Efesus 5 ayatnya yang ke-33. 1, 2, 3. Demikian juga bagi kamu, Efesus 5 ayat 33. 1, 2, 3. Demikian juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang masih muda, yang belum berkeluarga, membangun keluarga ya, yang di dalamnya ada cinta dan kasih daripada Tuhan. Saya berbicara di sini, saudara, bahwa rumah tangga itu, saudara, dimulai dari sepasang laki-laki dan perempuan yang menyatakan saling mencintai satu dengan yang lain. Kemudian karena merasa mencintai satu dengan yang lain, ada rasa saling butuh, kebutuhan untuk bersama-sama. Sehingga ketika sudah melihat segala-galanya fix, sudah punya dasar hidup baik untuk berumah tangga, maka dua orang muda ini, laki-laki dan perempuan ini, akhirnya memasuki maligai rumah tangga. Tetapi banyak yang terjadi di rumah tangga itu, saudara, tidak didasarkan kepada kasih agape. Jadi Efesus pasalnya yang ke-5 ayat yang 33 ini dan Kolose pasal 3 ayat 14 itu berbicara bukan cinta eros. Ya. Cinta eros adalah cinta hawa nafsu. Cinta hawa nafsu adalah cinta yang, saudara, tidak bertanggung jawab. Banyak pemuda-pemudi hamil waktu pacaran dan ditinggalkan. Karena apa? Karena eros. Dia mau, eros itu tidak memiliki tanggung jawab. Dia mau enaknya saja. Mau seks tapi tidak, bayi itu dibuang.
Betul? Tidak mau bertanggung jawab, hanya mau senang-senangnya, hanya mau enak-enaknya saja. Itulah sebabnya ya, generasi muda di gereja ini, saudara yang masih muda, yang memiliki hubungan, kalian harus belajar untuk meletakkan cinta eros di tempat yang benar. Cinta eros itu diperlukan di dalam rumah tangga. Sebab kalau orang sudah lama berumah tangga, tidak ada erosnya, rumah tangganya itu mati cintanya. Didasarkan kepada kasih sayang, yaitu kasih Allah, agape. Katakan agape. Ya. Rumah tangga yang didasarkan kepada agape, yaitu kasih yang daripada Allah. Kasih yang daripada Allah ini adalah kasih yang menerima anggota keluarga tanpa syarat. Katakan menerima. Jadi kasih Allah, kasih agape ini memampukan suami istri, memampukan ya istri, memampukan suami, memampukan orang tua mencintai anaknya tanpa syarat. Bukan hanya waktu anak sukses diterima, anak tidak sukses ditendang. Bukan hanya waktu istri baik diterima, bukan hanya waktu suami baik diterima, tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita cinta agape ini, kasih agape ini adalah kasih yang mau menerima, mau berkorban. Katakan berkorban. Dalam rumah tangga kalau tidak berkorban, tinju melayang. Tuh, tendang, piring, mulut, keluar langsung kebun binatang. Waktu pacaran, my honey, my dear, oh, I love you so much. Wah, waktu menikah, boro-boro honey jadi hantu, honey menjadi hantu, saudara. Saudara saya kasih dalam Tuhan. Jadi menerima, berkorban untuk kebaikan pasangannya, untuk kemajuan pasangannya, untuk kebahagiaan anggota keluarganya. Jadi di dalam kasih agape ini, ego kita harus dimatikan. Kalau egonya yang muncul, maka ribut dalam rumah tangga. Betul itu. Saya mengalami waktu awal rumah tangga masih muda, ketika marah, tidak ketemu ya dengan suami, ego saya keluar, saya langsung pergi dari rumah, bawa itu sepeda. Zaman itu saudara belum punya motor, adanya sepeda jengki biru. Keliling saya, sambil di jalan ngomel-ngomel, marah-marah. Ngomel-ngomel, saya bukan bahasa roh, tapi ngomel-ngomel, jengkel. Nggak mau pulang ke rumah, aduh jam tapi sudah malam, mau tidur di mana ini? Kalau nggak pulang-pulang, saya nggak mau lihat muka suami saya. Suami saya juga cuek, dia luwe-luwe, dia diem aja. Diam 1000 bahasa. Saudara itu emosi. Waktu kita masih awal-awal berumah tangga. Saudara saya kasih dalam Tuhan. Jadi kasih agape ini saudara harus saling mengasihi, menerima. Waktu menikah badan masih langsing. Setelah 10 tahun, 15 tahun saudara menjadi dudut. Tetap. Amin bapak-bapak. Waktu menikah tuh cewek masih cantik, sekali masih manis. Tahu-tahu terserang sakit penyakit. Saya pernah menonton film kisah nyata. Aktor saudara Korea, tapi dia anak Tuhan. Ya. Dia menikah saudara dan belum sampai setahun ternyata dia terdeteksi kanker mulut atau kanker apa itu saudara. Jadi ininya saudara bengkak, luka-luka. Nah, tetapi pasangannya itu tetap mau menikah dengan dia. Akhirnya mereka menikah. Padahal sudah tahu sakit. Istrinya menemani dia terus, dia melayani di gereja, dia bersaksi, dia saudara menyanyi, ya dalam segala kesakitannya. Saudara, terus setia, tapi tidak lama meninggal. Jadi berumah tangga tidak sampai 3 tahun, 2 tahun sudah meninggal. Tapi dari muka yang sangat ganteng. Kayaknya ini cewek-cewek ya mengagumi, oh pacarku ganteng sekali. Kalau dia nanti tiba-tiba udah botak,
udah berubah giginya, saudara hilang dan lain sebagainya, kita tetap cinta. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi suami istri yang saling mengasihi, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Rumah yang dipenuhi dengan cinta kasih akan membuatnya nyaman, enak, mau pulang, mau tidur, sedap. Biarpun cuma makan nasi sama terasi sama tempe, sedap. Tapi coba kalau mau pulang, saudara, rumah tidak ada cinta kasih. Suami pulang, mana bawa duit berapa? Berapa duit? Pelototin. Gak ada duitnya, abang di luar. Tidur diri, beralaskan mentari bulan tengah malam. Saudara saya kasih dalam Tuhan. Jadi rumah bukan hanya bicara soal fisik, rumah megah, rumah mewah. Tetapi di dalamnya keluarga itu hancur. Di dalamnya keluarga tidak ada cinta dan kasih. Di dalamnya keluarga tidak ada saling mengampuni. Jadi kasih agape itu memampukan anggota keluarganya juga mengampuni. Ampunilah seorang akan yang lain seperti Kristus sudah mengampuni. Saudara saya kasih dalam Tuhan, saya berkhotbah begini saudara, bukan berarti kami sempurna, tetapi kita belajar melakukan perintah Tuhan. Belajar menerapkan firman Tuhan di dalam rumah tangga kami sebagai orang tua rohani, sebagai pemimpin. Karena panggilan Tuhan, karena ada banyak mata memandang, ada banyak mata melihat, supaya Kristus itu menjadinya nyata. Salibkan daging kita, salibkan ego kita, supaya apa? Supaya anak cucu yang diberi oleh Tuhan bisa melihat Kristus dalam rumah tangga kita. Amin. Jadi mari kita membangun rumah tangga kita. Ya. Ada rumah yang sederhana, tetapi di dalamnya ada cinta kasih. Di dalamnya ada sukacita. Di dalamnya ada kenyamanan. Ada rumah yang juga megah, bagus. Di dalamnya juga ada keluarga yang takut akan Tuhan. Ada keluarga yang cinta pada Tuhan. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mari membangun ya masa depan dengan rumah tangga yang berkenan kepada Tuhan. Bagi yang belum menikah berdoa. Lalu belajar menjalani hubungan dengan takut akan Tuhan, dengan tanggung jawab, tempatkan eros di tempat yang benar, sampai waktu Tuhan itu tiba bagi anak-anak muda ketika sudah diberkati. Seks setelah menikah itu indah, katakan indah, ya, sangat indah, karena dia ada di dalam berkat daripada Tuhan. Tetapi di luar itu nikmat sesaat, sengsara seumur hidup. Itu saya kasih tahu. Kita tidak mengikuti orang dunia. Kita tidak boleh mengikuti pola dunia ini. Tapi kita mengikuti pola daripada firman Allah. Keluarga-keluarga yang ada di dalam Tuhan, bangun kembali cinta dan kasih. Kepala-kepala keluarga punya persekutuan, ucapan syukur di dalam rumah tangga. Sehingga apa? Sehingga berkat Tuhan itu mengalir atas hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan membaca ayat penutup di dalam Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke Efesus pasal 5 ayatnya yang pertama. Efesus pasal 5 ayat yang pertama kita baca 1, 2, 3. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang terkasih. Dan hiduplah ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Hiduplah di dalam kasih. Amin. Sebagaimana Kristus hidup di dalam kasih. Hidup mengasihi kita terlebih dahulu. Kita akan mengakhiri renungan kita saat siang hari ini. Kita akan mengangkat pujian yang tadi bersama keluarga melayani itu.